Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kehidupan Super, episode 1, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Rumah Sakit Rakyat Sangjiang. Tolong beri jalan. Aiden Enzo bergegas masuk ke rumah sakit menggendong seorang gadis kecil yang koma, berteriak keras, "Dokter! Dokter, tolong putriku!" Beberapa perawat dan dokter yang berlari keluar, sibuk membawa anak itu ke ruang gawat darurat. "Hei, kamu tidak bisa masuk." Perawat wanita yang mengenakan seragam perawat biru langit dan masker menghentikan Aiden Enzo, yang hendak bergegas ke ruang gawat darurat. Pada saat ini, suara sepatu hak tinggi yang cepat mengenai ubin datang dari belakang. "Dududu," tertekuk di hatiku. Aiden Enzo, dia memarahi dengan suara kasar. Terkunci, tamparan keras di wajah Aiden Enzo. Di depan Aiden Enzo, Vivian Low, yang penuh amarah, meneteskan air mata di matanya yang indah. "Jika ada yang salah dengan putriku, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Nadanya dingin dan penuh amarah. Adegan ini membuat takut keluarga dan pasien dari banyak pasien di rumah sakit. Aiden Enzo membekap kepalanya karena malu dan tidak menjelaskan. Vivian Low mendengus dingin, orang luar bisa melihat ketidaksenangan dan penghinaan di matanya. Dan Aiden Enzo berdiri di samping seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dia hanya diam-diam melirik wanita yang berjarak 2 atau 3 meter darinya, istrinya. Seorang wanita yang telah menandatangani perjanjian perceraian dengannya dan dapat secara resmi bercerai kapan saja. Vivian Low sangat cantik, dengan fitur wajah yang halus, perawakan tinggi, lekuk tubuh yang bangga, berpengetahuan luas dan sopan. Dia dulunya adalah bunga sekolah universitas, tetapi dia tiba-tiba jatuh cinta pada Aiden Enzo, dan dia melahirkan putrinya Cheryl Enzo. Namun, kehidupan pernikahannya tidak bahagia, pekerjaan Aiden Enzo tidak lancar, bisnisnya gagal, dan putrinya memiliki penyakit jantung bawaan. Dia menghabiskan semua tabungannya. Sekarang dia mencari nafkah dengan mengantarkan makanan. Dan Vivian Low, wakil manajer umum Departemen Pemasaran perusahaan yang terkenal, orang tuanya adalah orang-orang dalam sistem, seorang kepala bagian dan seorang pensiunan guru. Dapat dikatakan bahwa status Aiden Enzo dalam keluarga Low sangat rendah, dan dia tidak memiliki rasa keberadaan dalam 2 tahun terakhir. Juga karena Aiden Enzo, Vivian Low memiliki konflik besar dengan keluarganya, dan orang tuanya tidak memiliki dukungan apapun. Pasangan tua itu memberitahu mereka dengan sangat serius bahwa kecuali mereka pergi, biaya perawatan cucu perempuan itu akan disubsidi, dan setelah perceraian, anak itu harus kembali ke keluarga Low. Ini penundaan 1 tahun. Pintu ruang gawat darurat didorong terbuka, dan Aiden Enzo melihat putrinya didorong keluar. Dia ingin bergegas, tetapi melihat Vivian Low telah berlari. Dia berhenti dan melihat putrinya yang cantik dari kejauhan. Cheryl mengulurkan tangan putih kecilnya, mengenakan masker pernapasan, matanya yang besar cerah seperti permata hitam, dan bergumam, "Ayah." Aiden Enzo berjalan mendekat, memegang tangan kecil putrinya yang dingin, dan dengan lembut membelai rambut di dahinya setelah ragu-ragu, dia berkata sambil tersenyum, "Ayah ada di sini." "Bu, jangan bertengkar dengan ayah, itu tidak baik," dan meminta ayah untuk membawaku ke taman bermain. Cheryl Enzo yang berusia 3 tahun lemah saat ini. "Bicaralah untuk Aiden Enzo." Vivian Low tersenyum dan menjawab, "Oke, ibu mendengarkan dan tidak bertengkar dengan ayah." "Aiden Enzo, bayar biaya rumah sakit." Sebuah suara dingin menginterupsi percakapan antara Aiden Enzo dan putrinya. Dia melirik Vivian Low, istrinya hanya melirik dengan dingin, dan menemani putrinya ke bangsal. Dia bergegas ke kantor pembayaran di Departemen Rawat Inap, dan Aiden Enzo mengeluarkan kartu banknya. "Maaf, Anda kehabisan uang di kartu Anda." Perawat itu berkata dengan dingin dan meliriknya. Itu adalah Aiden Enzo, seorang suami yang tidak punya uang, terus meminta istrinya untuk membayar biaya pengobatan. Jelas dia bisa meminta kepada ibu mertua dan ayah mertuanya, tetapi dia tidak meminta. Pria tak berwajah seperti itu, sampah. Tidak ada uang. Aiden Enzo merasa malu. Dia mengerutkan wajahnya, membungkuk dengan rendah hati dan bertanya,
perawat, bisakah Anda memberi saya beberapa hari lagi? Perawat itu melirik Aiden Enzo dengan dingin, dengan tatapan mengejek di matanya, dan berkata, tidak punya uang, mintalah pada istrimu, toh, kamu juga menumpang. Kamu, wajah Aiden Enzo tenggelam. Perawat itu melingkarkan tangannya di dadanya dan mendengus, besok, jika kamu tidak membayar, kamu bisa menjalani prosedur pemulangan. Kemudian, dia berbalik dan tidak menjawab pertanyaan lagi. Dia merasa jijik jika dia mengatakan sepatah kata kepada pria seperti ini. Apakah Anda diganggu karena tidak punya uang? Aiden Enzo tidak mau, dan meremas tinjunya dengan marah. Begitu dia berbalik, dia melihat Vivian Low berdiri di belakangnya dengan temperamen dingin, wajahnya yang dingin dipenuhi dengan kebencian. Vivian, jangan khawatir, aku akan mencari uang sekarang. Aiden Enzo memaksakan senyum. Vivian Low menangis, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata, Aiden Enzo, jika kamu masih laki-laki, pergi dan minta pada orang tuaku. Aiden Enzo tertegun, banyak kata tersangkut di tenggorokannya. Vivian Low menyeka air mata di wajahnya dan menertawakan dirinya, saya tahu bahwa Anda akan selalu seperti ini. Apakah harga diri Anda lebih penting daripada sebutir beras? Tampaknya melihat melalui Aiden Enzo, Vivian Low berbalik dan menyerahkannya pada Aiden Enzo. Punggung yang dingin. Dengan desahan tak berdaya, Aiden Enzo menerima pengingat pesanan di ponselnya. Dia hanya bisa bergegas ke bangsal, mengucapkan beberapa patah kata kepada putrinya, dan pergi. Sebelum pergi, Vivian Low memberitahunya untuk terakhir kalinya, Aiden Enzo, ini adalah hari ulang tahun ayahku akhir pekan ini. Jika kamu tidak ingin bercerai, pergi dan mohon pada orang tuaku. Tidak ada pilihan. Aiden Enzo tahu bahwa ini adalah permintaan terakhir Vivian Low untuknya. Bersabarlah. Tepat ketika dia akan meninggalkan rumah sakit, dia dihentikan oleh suara pria yang arogan, hei, bukankah ini Aiden Enzo, kemana kamu akan pergi terburu-buru? Melihat ke atas, seorang pria tampan berdiri di depan Aiden dengan setelan jas yang rapi, dengan keranjang buah dan boneka Peppa di tangannya. Gabriel Ruiz, siapa yang memintamu datang? Wajah Aiden Enzo langsung memucat. Gabriel Ruiz, sahabatnya di perguruan tinggi, tetapi sejak dia dan Vivian Low menikah, mereka menjadi musuh bebuyutan. Gabriel Ruiz juga menyukai Vivian Low. Aku memintanya untuk datang. Vivian Low datang pada saat ini dan berjalan langsung melewati Aiden Enzo, dengan senyum minta maaf di wajahnya, Saudara Ruiz, maafkan aku harus merepotkanmu lagi. Gabriel Ruiz melihat Vivian Low, sarkasme di wajahnya juga berubah menjadi senyum lebar, dan berkata, tidak apa-apa, saya juga Paman Ceril. Ini untuk Ceril, dan saya akan membayar sekarang. Setelah itu, dia melirik Aiden Enzo dengan bangga, dengan penghinaan di matanya. Aiden Enzo mengepalkan tinjunya dan bertanya kepada Vivian Low dengan wajah dingin, mengapa kamu memintanya untuk meminjam uang? Apakah kamu kaya? Apakah kamu ingin Ceril dikeluarkan dari rumah sakit besok? Vivian Low memelototi Aiden dengan wajah dingin, langsung menoleh untuk mengikuti Gabriel Ruiz di depan, mengobrol dan tertawa bersamanya. Ketika Aiden Enzo melihat adegan ini, matanya terbelah, dan harga dirinya mengalami pukulan besar. Uang, ini semua uang. Aiden Enzo berdiri di pintu rumah sakit dan berdiri lama sebelum dia menghela nafas lega, menatap langit biru, lalu mengambil ponselnya dan menelepon, Leonard, di mana kamu? Mari kita bertemu. Di rumah sewaan, Aiden Enzo dan Leonard Oda duduk berhadap-hadapan. Leonard Oda, yang sedikit berkulit hitam dan kurus, menyerahkan kartu ABC kepada Aiden Enzo dan berkata, ini 60.000. Kamu bisa mengambilnya dulu. Terima kasih, terima kasih. Apa yang harus berterima kasih, siapa kita? Leonard Oda tertawa, saya tidak setuju. Dengan keras, pintu rumah sewa didorong terbuka, dan seorang wanita jangkung bergegas masuk dengan marah, Leonard Oda, itu uang mas kawin yang Anda berikan kepada keluarga saya, mengapa Anda memberikannya kepada dia? Wanita ini adalah pacar Leonard Oda, bernama Regina Jin, dengan penampilannya, karakternya agak sombong, dan sedikit arogan. Regina, bukankah anaknya ini dirawat di rumah sakit? Saya meminjamkannya kepada Aiden Enzo untuk penggunaan darurat. Leonard Oda melangkah maju dan menarik Regina Jin untuk menjelaskan. Regina Jin melepaskan tangannya, menatap Aiden Enzo dan mencibir, oh, Aiden Enzo, ini pertama kalinya kamu meminjam uang dari Leonard. Kamu tidak tahu malu dan aku ingin malu. Regina Jin, Leonard Oda berkata dengan suara yang dalam,
menarik lengan bajunya. Regina Jin tidak peduli, dia menunjuk langsung ke hidung Leonard Oda dan memarahi, "Leonard, jika kamu meminjamkan uang ini hari ini, aku akan putus denganmu. Jangan menikah." Melihat bahwa mereka akan bertengkar, Aiden Enzo meletakkan kartu itu di atas meja, bangkit, mengangguk dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, itu, Leonard, lain kali aku pergi untuk minum anggur pernikahanmu, aku akan pergi duluan." "Tidak," Regina Jin berkata dengan dingin. Sebelum Leonard Oda bisa mengejar, Aiden Enzo berlari keluar dari rumah sewaan. Di belakangnya, pintu terbanting menutup, diikuti oleh pertengkaran antara Regina Jin dan Leonard Oda. Berjalan di jalan, Aiden Enzo berjongkok di tanah, memegang ponsel dan merokok, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kemiskinan adalah dasar dosa, dan tidak mungkin bergerak tanpa uang. Seolah membuat keputusan, Aiden Enzo memutar nomor yang belum pernah dia hubungi dalam 7 tahun terakhir. Telepon aktif. "Hei, Tuan Muda, apakah itu Anda? Anda dapat memanggil saya." Suara di seberang telepon sangat bersemangat, dengan perasaan berubah-ubah, dan bahkan menangis samar. Aiden Enzo menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Tuan Queen, saya membutuhkan uang, dapatkah Anda mentransfer saya 100.000? "Hei, Tuan Muda, apa yang Anda bicarakan? Jangan katakan 100.000, bahkan jika Anda menginginkan 1 miliar, saya juga akan mentransfernya kepada Anda." Pria tua di ujung telepon yang lain sangat bersemangat, tetapi sedikit gelisah pada detik berikutnya. "Tapi Tuan, sesuai dengan kesepakatan di antara Anda dan keluarga, jika kamu ingin menggunakan uang keluarga, kamu harus kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Mengapa kamu tidak datang ke perusahaan dan mari kita bicara?" Aiden Enzo merenung sedikit, dan berkata, "Oke, aku akan pergi ke sana." "Hei, baiklah Tuan Muda, aku akan mengirim seseorang. Kirim mobil untuk menjemputmu," kata Tuan Queen bersemangat. "Tidak perlu, aku akan pergi ke sana sendiri," Aiden Enzo berkata, dan kemudian, tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, perusahaan mana?" "Grup Moon, aku akan menunggumu di kantor direktur." Aiden Enzo menutup telepon dan melihat kerumunan tak berujung di depannya. "Nah, pertarungan sudah berakhir. Saya, Aiden Enzo, sebenarnya adalah generasi kedua dari orang kaya. Aset keluarga tersebar di seluruh dunia, dan sekitar 70% industri dimiliki oleh keluarga. Dalam 7 tahun terakhir, Aiden Enzo berlari keluar untuk melarikan diri dari warisan keluarga dan menjalani kehidupan orang biasa. Tapi hari ini, dia menyerah pada kenyataan. Jika Anda tidak bekerja keras dan tidak punya uang, Anda akan kembali mewarisi triliunan harta keluarga. Segera, Aiden Enzo mengendarai mobil baterai ke gedung Grup Moon. Ini adalah bangunan setinggi lebih dari 300 meter, peringkat ke-7 di antara 500 perusahaan teratas dunia. Tentu saja, 500 perusahaan teratas di dunia semuanya dimiliki atau diinvestasikan oleh keluarga Enzo. Begitu dia memasuki aula, Aiden Enzo dihentikan oleh teriakan, "Hei, hei, siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu masuk, keluar?" Dan kurir tidak diizinkan masuk. "Panggil seseorang untuk turun dan ambil." Seorang wanita cantik dengan gaun profesional hitam menghalangi jalan Aiden Enzo. Pembukaan adalah teguran. Wanita ini terlihat seperti saudara perempuan kerajaan, tubuhnya juga sangat seksi, dan kaki gadingnya yang panjang semakin menggerahkan. "Apa yang kamu lihat? Kamu menjijikkan, dasar bajingan. Cepat pergi dari sini." Reina Xiao memelototi Aiden Enzo dengan jijik, dia telah melihat banyak kurir pengiriman makanan. Ekspresi Aiden Enzo tidak begitu alami, dan dia sedikit mengernyit. Reina Xiao melihat Aiden Enzo tampak masam dengan pakaian delivery, menunjuk ke pintu dan berkata, "Keluar sekarang, kami tidak mengizinkan kurir masuk." "Aku bukan kurir," Aiden Enzo menjelaskan. Reina Xiao mengangkat poni di dahinya, meletakkan tangannya di dadanya, dan berkata dengan wajah dingin, "Aku sudah sering mendengar hal semacam ini. Semua orang yang datang mengatakan bahwa mereka tidak mengantarkan makanan. Aku benar-benar tidak, aku di sini untuk menemukan Fergie Queen." Aiden Enzo sedikit tertekan, dan dia akan bergegas masuk setelah dia selesai berbicara. "Kamu idiot, tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan?" Reina Xiao sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pengantar yang tidak tahu malu, dan dia menolak untuk membiarkannya masuk. Pada saat ini, seorang manajer departemen perusahaan keluar dari dalam setelah mendengar gerakan itu. Wajahnya jelek, "Apa yang terjadi?" "Manajer Kill, idiot pengiriman makanan ini mencoba masuk ke perusahaan."
Reina Shaw menunjuk Aiden Enzo, dengan jijik berkata, saya akan meminta penjaga keamanan untuk segera mengusirnya. Manajer Kill mengerutkan kening, memandang Aiden Enzo, dan berkata dengan sungguh-sungguh, perusahaan kami tidak mengizinkan kurir masuk, dan aku memintamu untuk keluar. Manajer Kill masih sedikit sopan, tetapi tidak terlalu sopan. Dia adalah manajer departemen dari perusahaan Fortune 500, dan berbicara seperti ini kepada petugas pengiriman sangatlah sopan. Melihat Aiden Enzo masih tercengang, Reina Shaw sangat ingin mengekspresikan dirinya, dan menunjuk ke ujung hidung Aiden Enzo dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Keluar dulu. Aiden Enzo kesal. Apakah wanita ini makan bahan peledak? Anda tahu, perusahaan ini adalah miliknya. Hanya anjing penjaga, menggonggong pada pemiliknya. Aku bilang, aku tidak mengantarkan makanan, aku mencari Fergie Quinn. Kata Aiden Enzo dingin. Manajer Kill terkejut, lalu menatap Aiden Enzo dengan heran, dan kemudian mencibir beberapa kali, apakah Anda mencari pimpinan kami? Fergie Quinn adalah pimpinan Anda. Aiden Enzo tertegun. Bukankah dia seorang sekretaris sebelumnya? Bagaimana dia menjadi ketua dewan secara diam-diam? Tidak heran, lelaki tua ini berani bernegosiasi dengan dirinya sekarang. Tidak, Anda tidak bisa lembut ketika Anda melihatnya nanti. Saya, Aiden Enzo, tidak akan mewarisi bisnis keluarga, saya pergi begitu saja ketika saya mendapatkan uang. Manajer Kill terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mencibir, kamu bahkan tidak tahu bahwa Tuan Quinn adalah pimpinan kami, jadi apakah kamu masih mencarinya? Apakah kamu punya janji? Buat janji saja dengannya, Reina Shaw mencibir, sudut mulutnya terangkat dengan jijik. Oke, Reina, biarkan keamanan datang. Manajer Kill melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Baik, Reina Shaw menjawab dengan lembut, dan berlari untuk mengangkat telepon di meja depan untuk memanggil departemen keamanan. Manajer Kill juga melangkah maju untuk pergi. Tiba-tiba, suara sumbang terdengar dari meja depan. Fergie Quinn, cepat dan turun ke saya. Saya dihentikan oleh meja depan Anda. Saya tidak dapat melihat Anda selama 3 menit, jadi saya akan pergi. Keduanya melihat ke suara dan melihat Aiden Enzo baru saja menutup telepon dengan ekspresi malas melihat lingkungan perusahaan. Cemoohan di sudut mulut Reina Shaw bahkan lebih dibesar-besarkan, dan dia memarahi, bodoh. Itu masih di acara itu, dan itu layak untuk dikirim. Dia berkata, dia tidak sibuk memanggil keamanan, tetapi diam-diam mengambil foto Aiden Enzo dan mengirimkannya ke Circle of Friends, dengan teks menjijikkan. Bertemu dengan orang bodoh yang mengantarkan pesanan, dan akan membiarkan keamanan mengusirnya. Manajer Kill juga mengerutkan kening. Dia melirik Reina Shaw, dan pihak lain segera mengerti. Setelah memberi isyarat oke, dia mengangkat telepon dan menghubungi departemen keamanan. Hei, datang ke meja depan dan bersihkan sampah. Tutup telepon, Reina Shaw duduk di meja depan, merias wajah, dan berhenti berbicara dengan Aiden Enzo. Pada saat yang sama, Ketua Grup Moon, Fergie Quinn dan sekretarisnya, berlari keluar dari lift, dan melihat tuan muda menunggu di aula depan dari kejauhan. Namun, yang membuatnya menangis adalah 3 penjaga keamanan akan meledakkan tuan muda itu. Itu adalah satu-satunya pewaris harta keluarga. Dalam sekejap, Fergie Quinn berteriak, berhenti. Di sini, 3 penjaga keamanan mendorong Aiden Enzo ketika mereka mendengar omelan, menoleh dan melihat ketua berlari dengan wajah penuh kemarahan. Kenapa pimpinan turun? Berdiri dengan perhatian, salut. Halo, pimpinan. Ketiga penjaga keamanan memberi hormat serempak. Dan Fergie Quinn sepertinya tidak melihat mereka bertiga, dan langsung pergi ke Aiden Enzo, tersenyum seperti bunga matahari di wajahnya. Saat Reina Shaw melihat pimpinan, dia sangat ketakutan sehingga dia bergegas, terutama ketika dia melihat Aiden Enzo masih berdiri di sana dengan bodoh, dia sangat marah. Pimpinan, Reina Shaw berteriak dengan hormat, lalu menoleh dan menatap Aiden Enzo dengan jijik, kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu tidak bergegas dan mengusirnya? Reina Shaw sangat marah. Apakah penjaga keamanan ini begitu buta? Pimpinan ada di sini, apa yang harus saya lakukan jika saya membiarkan sampah ini berdiri di aula depan dan bertemu pimpinan? Namun, Fergie Quinn memandang Reina Shaw dengan wajah dingin, dan memarahi, apa yang kamu lakukan? Ini adalah tuan muda perusahaan, ketua masa depan perusahaan, yang membuatmu begitu kasar. Tuan muda, seorang kurir yang mengantarkan makanan, tuan muda macam apa? Reina Shaw tertegun dan berkata dengan marah, pimpinan,
apakah Anda melakukan kesalahan? Ini adalah penguasa perusahaan. Apa sikap dan nada Anda? Apakah itu cara Anda berbicara dengan pimpinan? Dalam sekejap, Reynasho juga menyadari apa yang salah, dan segera membungkuk dan meminta maaf. Ketua, saya minta maaf, saya. Manajer Kill juga berlari dan berkata dengan senyum tersanjung, Ketua, mengapa kamu di sini? Saat berbicara, dia melihat Aiden Enzo, tetapi dia tidak menyadari bahwa suasananya salah. Dia segera tersipu dan mengerutkan kening, mengapa kamu masih di sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa perusahaan tidak mengizinkan kurir masuk, cepat keluar? Begitu dia selesai berbicara, dia melihat tatapan dingin dan substantif menatapnya. Hei, ada orang idiot setiap tahun, terutama hari ini. Diam, Fergie Quinn sangat marah dan memarahi, dia adalah tuan muda dari perusahaan, dan kalian berdua telah dipecat. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, adalah dosa untuk memandang rendah orang. Tuan, tolong. Fergie Quinn setengah membungkuk dan memberi isyarat. Adegan ini benar-benar membuat manajer Kill dan Reynasho takut. Apakah dia benar-benar seorang tuan muda? Melihat Aiden Enzo dan ketua hendak pergi, manajer Kill segera bergegas, disertai dengan wajah tersenyum, dan memohon, Tuan, saya tidak tahu, jadi tolong maafkan saya kali ini. Dia bisa melihat bahwa ketua itu sangat menyukai pemuda ini. Orang-orang sangat hormat. Grup Moon adalah yang ketujuh dalam 500 teratas dunia, dan ketuanya adalah sosok yang bernilai puluhan miliar. Pria besar seperti itu, mengatakan bahwa pemuda di depannya adalah tuan muda, itu adalah tuan muda. Reynasho juga berlari dan meminta maaf dengan wajah datar, Tuan, saya salah, saya tidak akan berani lain kali. Aiden Enzo hanya melirik Fergie Quinn, yang segera menunjuk beberapa penjaga keamanan untuk datang. Mengapa kamu diam saja? Usir mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka tidak diizinkan menginjakkan kaki di perusahaan. Tuan, kami salah. Mohon maafkan kami. Manajer Kill dan Reynasho langsung ditangkap. Penjaga keamanan mengusirnya. Datanglah ke kantor ketua. Aiden Enzo duduk di sofa Chenpi, dan Fergie Quinn berdiri dengan hormat di satu sisi, dengan tangan di depan perutnya. Tuan Quinn, kamu adalah borjuis kecil, sofa kulit burung unta Kolombo stile enak. Aiden Enzo menyentuh sofa di bawah pantatnya dan memuji. Fergie Quinn berdiri di samping, terlihat sangat rendah hati, dan berkata, Tuan muda, jangan mengolok-olok dirimu sendiri, selama Tuan muda menandatangani dokumen ini milik Tuan muda. Begitu dia selesai berbicara, di belakangnya, sekretaris tinggi dalam gaun hitam dengan kulit halus menyerahkan dokumen. Aiden Enzo meliriknya dan berkata, bukannya kamu tidak tahu bahwa aku tidak ingin mewarisi harta ayahku sama sekali. Aku di sini hari ini untuk memintamu meminjam 100.000 yuan. Fergie Quinn tersenyum dengan sopan, tidak. Hal lama, katakan lagi. Aiden Enzo bangkit dengan marah dan bangkit. Fergie Quinn masih berkata, tidak ada pinjaman. Namun, mengikuti wajahnya yang keriput dan penuh senyum, dia membujuk, Tuan, selama Anda menandatangani, apalagi 100.000, 1 miliar, 10 miliar adalah milik Anda. Jika Anda jangan pinjam, kamu tidak akan meminjamnya. Jika saya menandatangani hari ini, saya tidak akan bernama Enzo. Kata Aiden Enzo dengan marah. 5 menit kemudian, selamat, Tuan muda, Anda sekarang secara resmi mewarisi semua harta dan properti keluarga Enzo, yaitu 100.000 Anda. Benar-benar harum. Fergie Quinn melihat dokumen yang ditandatangani dengan wajah bahagia seperti bunga krisan. Pada saat yang sama, sekretaris di sampingnya membawa sebuah koper, membukanya, 100.000 utuh. Tuan Quinn, Anda menghabiskan banyak uang. 100.000 dikemas dalam kotak sebesar itu. Saya tidak tahu apakah saya pikir itu 1 juta. Dengan itu, Aiden Enzo mengambil kantong plastik di sampingnya dan masukkan uang itu ke dalamnya. Kalau begitu saya pergi dulu. Tuan, berjalan perlahan. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirimi Anda mobil? Fergie Quinn bertanya dengan hormat. Tidak, saya datang ke sini sendirian dengan mobil baterai, kata Aiden Enzo, dan berjalan keluar dari kantor dengan kantong plastik di tangannya. Di sini, setelah Aiden Enzo pergi, Fergie Quinn segera membawa dokumen itu ke ruang konferensi lantai atas dan membuka konferensi video. Tuan muda akhirnya menandatangani. Tuan Quinn berdiri di depan layar elektronik besar, membungkuk, sangat bersemangat dan hormat. Di layar, ada seorang lelaki tua duduk di kursi roda. Dia batuk beberapa kali, mengangkat tangannya perlahan,
dan berkata dengan suara lemah, "Kalau begitu beritahu saya." "Ya, Tuan." Fergie Quinn melihat ke arah layar. Orang tua di layar, menyeka air mata. Mulai saat ini, semua eksekutif senior keluarga Enzo telah menerima pemberitahuan email bahwa satu-satunya pewaris keluarga Enzo, Aiden Enzo, telah secara resmi mewarisi bisnis keluarga. Dan perusahaan-perusahaan ini melibatkan real estate, hiburan, film dan televisi, keuangan, investasi, teknologi internet, Del. Aiden Enzo kembali ke rumah sakit, berlari ke bangsal, dan kebetulan melihat Vivian Low berbicara dengan Gabriel Ruiz, dan keduanya sangat dekat. Bicara dan tertawa, Aiden Enzo mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya sedikit. "Aiden Enzo, dari mana saja kamu?" Vivian Low bertanya dengan dingin begitu mereka bertemu. Pria ini, yang masih memiliki pikiran untuk keluar saat ini, tidak ada hubungannya dengan putrinya sama sekali. Mata Vivian Low mengungkapkan kekecewaan pada Aiden Enzo. Gabriel Ruiz duduk di samping dan mencibir, "Aiden Enzo, kamu akan meminjam uang, kan?" "Tidak masalah, aku akan membayar biaya pengobatan. Lagi pula, anakmu juga memanggilku paman. Biaya pengobatan putriku tidak melelahkan. Jika Anda repot, saya akan melakukannya sendiri." Aiden Enzo masuk dengan wajah dingin. "Aiden Enzo, bagaimana sikapmu? Mengapa kamu berbicara dengan saudara Ruiz?" "Minta maaf." Vivian Low segera menuduhnya. Tidakkah dia tahu seperti apa suaminya? Dia cukup baik untuk membantu membayar tagihan medis, dan dia menamparkan mereka, yang benar-benar kasar. Gabriel Ruiz berpura-pura membujuk, "Vivian, jangan marah, Aiden Enzo mungkin tidak meminjam uang, dan dia sedang dalam suasana hati yang buruk." Vivian Low memelototi Aiden Enzo dengan marah, dan semakin memandang rendah Aiden Enzo di hatinya. Aiden Enzo menahan amarahnya dan mengepalkan tinjunya erat-erat melihat mereka. Dia tidak sabar untuk meninju wajah Gabriel Ruiz. Dia benar-benar memanggilnya dengan nama panggilannya dengan sangat baik. Vivian Low, aku suamimu, apa kamu tidak tahu malu sama sekali? Bukankah hanya uang, siapa bilang aku tidak memilikinya?" Aiden Enzo menatap Gabriel Ruiz dengan dingin. Gabriel Ruiz tertegun sejenak, ekspresi wajahnya mengeras. Kemudian, di matanya yang terkejut, Aiden Enzo melemparkan kantong plastik di tangannya tepat di depannya dan Vivian Low. Terkunci, kantong plastik itu meledak, 10 gumpalan uang berserakan, dan uang kertas merah jatuh ke mata mereka berdua. Sudut mata Gabriel Ruiz berkedut, sudut mulutnya sedikit bergetar, dan tinjunya mengepal tanpa sadar. Ekspresi Vivian Low bahkan lebih terkejut, dia melihat uang yang dilemparkan Aiden Enzo dengan bingung, dan kemudian dengan cepat menjadi dingin, dengan kemarahan di matanya. Dari mana Aiden Enzo mendapatkan uangnya? Dia punya uang, kenapa dia tidak mengambilnya lebih cepat? Sakit dirinya berada di sini berbicara dan tertawa dengan laki-laki lain, dia tidak tahu itu melelahkan. 100.000 di sini, kali ini ditambah yang sebelumnya, saya akan mengembalikannya kepada Anda pada satu waktu, jangan datang lagi di masa depan, kata Aiden Enzo dengan dingin. Gabriel Ruiz tidak segera mengambil uang itu. Sejujurnya, 100.000 yuan dapat dibuang di matanya, dan itu benar-benar amal untuk pengemis. Oke, Aiden Enzo, uangnya terkumpul begitu cepat. Aku sangat penasaran, siapa yang akan meminjamkanmu begitu banyak sekaligus. Gabriel Ruiz berkata dengan acuh tak acuh, agak tidak bisa menahan wajahnya. Dia tidak pernah pergi, hanya untuk menunggu Aiden Enzo kembali, dan kemudian mengejeknya dengan baik. Ngomong-ngomong, biarkan Vivian Low melihat dengan jelas betapa buruknya pria yang dia pilih. Tapi sekarang, banyak kata-kata Gabriel Ruiz yang tertahan di tenggorokannya, rasa tidak nyaman seperti itu, seperti tersangkut di tenggorokannya, membuatnya gelisah. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Aiden Enzo menjawab dengan acuh tak acuh. Vivian Low tidak tahan lagi, bangkit dan menuduh, Aiden Enzo, kamu sudah cukup, kakak Ruiz telah membantu kita berkali-kali. Apa yang kamu bicarakan sekarang? Apakah aku memintanya untuk membantu? Untuk siapa dia melakukan ini, tahukah kamu? Aiden Enzo menjawab dengan kemarahan di matanya. Vivian Low terkejut, Gabriel Ruiz sangat sedih untuk ceril, dan dia secara alami mengerti mengapa. Namun, ketika dia dituduh dan diekspos oleh suaminya secara langsung, dia tidak bisa menahan wajahnya, dan dia memarahi, Aiden Enzo, apa maksudmu? Aiden Enzo menarik napas dalam-dalam dan menjadi tenang. Baru-baru ini, dia semakin sering bertengkar dengan Vivian Low.
Kamu belum pergi. Aiden Enzo mengalihkan topik pembicaraan ke Gabriel Ruiz. Gabriel Ruiz tertawa 2 kali, mengambil uang itu, dan bergegas keluar tanpa menyapa. Vivian Low memelototi Aiden Enzo dengan marah, dan kemudian mengusir, "Saudara Ruiz, aku akan mengantarmu pergi." Aiden Enzo duduk di depan ranjang rumah sakit Ceril, memandangi putrinya yang sedang tidur, merasa sangat bersalah. "Ceril, bukankah sangat sulit untuk bersama ayah? Kemudian ayah memberitahumu bahwa mulai sekarang, kamu akan menjadi putri kecil." Aiden Enzo dengan lembut membelai dahi putrinya, matanya penuh dengan kasih sayang. Tepat pada saat ini, Vivian Low kembali dan berkata dengan dingin, "Dari mana kamu mendapatkan uang itu?" Aiden Enzo menjawab tanpa mengangkat kepalanya, "Saya meminjamnya." "Tanyakan siapa yang meminjamnya, Leonard." Vivian Low menghela nafas lega, "Saya berpikir bahwa Aiden Enzo telah meminjam rentenir. Kamu telah memintanya untuk meminjam berkali-kali, jadi kamu tidak dapat menyusahkan orang lain setiap saat. Kamu harus membayar kembali uang itu dengan cepat. Saya mendengar bahwa dia akan menikah segera. Aku tahu, aku akan membayarnya kembali ketika aku punya uang." Aiden Enzo memandang Vivian Low hanya pada saat ini. Wanita ini sangat cantik, bahkan jika dia sedikit mengernyit, dia masih memiliki rasa kecantikan yang istimewa. Hanya saja, dia belum tahu. Suaminya yang tidak berdaya, yang dulunya tidak berdaya, sekarang menjadi pewaris keluarga paling kaya di dunia. Memutar tangan Anda untuk awan dan menutupi tangan Anda untuk hujan hanyalah anggukan. Mata Vivian Low perlahan mendingin. Dia melirik putrinya di ranjang rumah sakit dan berkata, "Aiden Enzo, kamu bisa meminjamnya kali ini. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Apakah kamu harus meminjam uang setiap kali Ceril dirawat di rumah sakit?" Aiden Enzo sangat bersemangat. Karena itulah Vivian Low jatuh cinta pada pria ini. Namun, sejak kegagalan bisnis, ia telah mengalami kegagalan dan menjadi semakin tidak berguna. Aiden Enzo marah, "Aku tahu." Vivian Low terdiam selama setengah menit, lalu berkata, "Aiden Enzo, bahkan jika kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, kamu juga memikirkan anak kita. Minggu ini, ulang tahun ayahku, ikut aku." Ibu dan ayah menunggu. Aiden Enzo tidak berbicara, hanya mengepalkan tinjunya. Vivian Low sangat marah pada penampilannya yang mati dan diam, menginjak kakinya, dan memarahi dengan tasnya, "Kamu bisa tetap seperti ini selama sisa hidupmu." Melihat Vivian Low keluar dengan marah, Aiden Enzo menghela nafas tanpa daya. Hidup tanpa uang dan status adalah omong kosong. "Ayah mertua, bisakah kamu melihat dirimu?" Di sore hari, Aiden Enzo memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia meminta perawat untuk mengurus anaknya. Perusahaan Vivian Low sedang sibuk dan kembali pagi-pagi sekali. Mengendarai mobil baterai pengiriman makanan dan menyegarkan pesanan, Aiden Enzo mulai mengantarkan makanan. Pesanan Hotel Intercontinental. Mereka yang bisa datang ke sini untuk membuka rumah umumnya adalah orang kaya. Kamar 8808. Aiden Enzo mengetuk pintu. "Halo, takeaway Anda telah tiba." Pintu terbuka, dan yang menarik perhatian adalah seorang wanita dengan sosok yang baik, mengenakan suspender pusar dan celana hitam, tato mawar merah di akar pahanya, rambut longgar, dan riasan halus. "Halo, milikmu." Aiden Enzo menyerahkan bungkusan itu sambil tersenyum, tetapi paruh kedua kalimat itu tiba-tiba berhenti. "Regina Jenna." Aiden Enzo. Wanita di seberangnya adalah pacar Leonard Oda, Regina Jin. Pada saat ini, dia menatap Aiden Enzo dengan ekspresi terkejut, kecurigaan dan kemarahan muncul di sudut matanya. "Regina, apakah kamu siap?" "Saya tidak sabar." "Kamu bahkan memiliki telinga kelinci." Hehe, suara pria parubaya di ruangan itu terdengar. Regina Jin memelototi Aiden Enzo, mengambil takeout dengan arogan, dan membanting pintu hingga tertutup. Aiden Enzo berdiri di luar pintu seperti orang idiot, dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. "Mengapa Regina Jin ada di sini? Atau buka kamar dengan pria lain? Apakah Anda ingin memberitahu Leonard tentang ini?" Setengah jam kemudian, di aula bawah, Aiden Enzo melihat Regina Jin. Pada saat ini, dia mengenakan mantel hitam kecil, menginjak sepatu hak tinggi, dan duduk dengan dingin di seberang Aiden Enzo. $300 ditarik dari dompet. Regina Jin menekan meja kopi dan berkata dengan dingin, "Ini kamu." Aiden Enzo memandang 300 dan mencibir, "Membeli saya." Regina Jin mengerutkan kening, mengeluarkan 200 lagi, dan melemparkannya ke bawah. Dia berkata dengan dingin, 500, cukup.
Itu gajimu untuk 2 hari. Istirahatlah. Aiden Enzo berdiri, dengan kemarahan di wajahnya, menggertakkan giginya dan berkata, Regina Jin, apakah kamu layak untuk Leonard? Dia bekerja keras untukmu, dan kamu akan menikah pada akhir tahun. Siapa yang bilang begitu? Aku harus menikah dengannya. Regina Jin mencibir dan menyalakan rokok, dan berkata dengan nada menghina, Aiden Enzo, lebih baik kau jaga dirimu. Setiap kali kau datang ke Leonard untuk meminjam uang, aku merasa kesal. Kamu laki-laki, apakah kamu ingin wajah? Tidak heran istrimu ingin menceraikanmu, dasar sampah. Setelah itu, dia bangkit, menyilangkan tangannya, dan menatap Aiden Enzo, Anda tidak diizinkan untuk mengatakan apapun tentang hari ini, jika tidak, saya akan menemukan seseorang untuk mematahkan kaki Anda. Setelah berbicara, Regina Jin bertemu dengan pria parubaya gemuk yang sedang menunggu di sana, dan keduanya berpelukan dan meninggalkan hotel. Aiden Enzo mengepalkan tinjunya diam-diam, menyimpan uang di atas meja, dan meninggalkan hotel. Saya harus mengingatkan Leonard. Pada saat ini, telepon Aiden Enzo berdering. Melihatnya, ternyata manajer perusahaan William Jeff menelepon. Begitu dia mengangkat telepon, ada teriakan yang hampir seperti raungan. Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Lebih dari selusin panggilan pengaduan. Apakah kamu telah dikirim ke luar angkasa? Cepat dan kirimkan kembali kepadaku, lalu berkemas dan keluar. Dalam waktu setengah jam, dia menerima. Lebih dari selusin panggilan mengeluh tentang Aiden Enzo. Ini menjadi gila. Sialan ini, apakah kamu masih ingin bekerja? William Jeff, jangan marah pada saya berhenti. Sialan, apa yang kamu bicarakan? Aiden Enzo, kamu benar-benar idiot. Aiden Enzo menutup telepon secara langsung. Dia sudah kesal. Seorang manajer kecil berani menjadi galak dengan dirinya. Dulu dipaksa oleh kehidupan, dan Aiden Enzo menanggungnya. Berbeda sekarang, dia dipaksa untuk mewarisi harta keluarga, pewaris konsorsium terbesar di dunia, ada yang bisa meneriaki itu. Aiden Enzo segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil Fergie Quinn, mengatakan, Tuan Quinn, saya ingin membeli kembali perusahaan saya, oke. Fergie Quinn berkata, Tuan, perusahaan itu awalnya didirikan oleh Anda, meskipun Anda bangkrut dan mentransfernya, tetapi jika Anda ingin membelinya kembali, itu hanya masalah kecil. Aiden Enzo berkata dengan ringan, oke, dalam 10 menit, saya akan menjadi bos mereka. 2 menit kemudian, Fergie Quinn mengirim SMS kembali, Tuan, tidak apa-apa, Anda sekarang adalah bos besar dari perusahaan. Aiden Enzo mengangguk, Fergie Quinn bergerak cukup cepat. Mengendarai mobil baterai, Aiden Enzo langsung pergi ke perusahaan. William Jeff, tunggu ayahmu. Lihat bagaimana ayah memotongmu. Perusahaan pengiriman didirikan oleh Aiden Enzo, tetapi tidak dikelola dengan baik, bangkrut, dan dijual. Semalam, Aiden Enzo berubah dari bos perusahaan menjadi karyawan. Pemandangan sebelumnya tidak lagi, hanya ejekan dan ketidakpedulian yang tak ada habisnya. William Jeff berada di aula saat ini, melihat telepon yang ditutup dan melompat dengan marah. Rumput, Aiden Enzo ini hanya mencari kematian. Saya tidak memecat Anda, jadi Anda hanya berbicara kepada saya seperti ini. Selusin karyawan di sekitar mereka semua menciutkan kepala dan tidak berani berbicara, karena takut. Pada saat ini, pintu perusahaan didorong terbuka. Seorang pria parubaya masuk. Melihat pria ini, wajah William Jeff langsung dipenuhi dengan senyum menyanjung. Bos, jangan beritahu saya ketika Anda di sini, jadi saya bisa menjemput Anda. Bos besar perusahaan, James Tan. Bos Tan meliriknya dan berkata, semua orang siap menyambut bos baru. William Jeff terkejut, bos baru. Bos Tan berkata, seseorang membeli perusahaan seharga 10 juta. William Jeff dengan hati-hati bertanya, siapa bos barunya? Apakah Anda ingin menyiapkan sesuatu? Petik 2. Bos Tan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak begitu mengenal bos baru, semua orang harus berhati-hati nanti. Setelah itu, puluhan karyawan mengikuti James Tan berdiri di gerbang perusahaan bersama-sama. William Jeff berteriak keras, semua bersorak, bos baru akan segera datang, jika Anda berkinerja baik, mungkin Anda bisa mendapatkan promosi dan kenaikan gaji, ini ada hubungannya dengan dompet Anda sendiri. Penjahat hanya akan menyanjung, ini ada hubungannya dengan dia, itu benar-benar menjilati anjing. Beberapa karyawan berbisik, mereka tidak senang dengan William Jeff, selama 1 atau 2 hari. Seperti mereka sebelumnya, mereka juga mengantarkan makanan untuk dibawa pulang. Namun,
Pria ini cukup tak tahu malu untuk menjilat anjing dan menjilat posisi manajer. Pada saat ini, Bentley hitam perlahan berhenti di pintu perusahaan. Fergie Quinn memikirkannya, dan memutuskan untuk datang dan melihat sendiri. Mungkin dia bisa membantu tuan muda memecahkan beberapa masalah. Dalam hal ini, tuan muda dapat pulang segera setelah dia bahagia. William Jeff berdiri di belakang James Tan, menggosok tangannya dengan penuh semangat, wajahnya penuh antisipasi, kemarilah. Dia tahu bahwa begitu bos baru datang, peluang penampilannya akan datang. Pada saat ini, Aiden Enzo mengendarai mobil baterai dan parkir di depan Bentley. Saat dia melihat Aiden Enzo, William Jeff gemetar dan marah, menunjuk ke arahnya dan memarahi, "Aiden Enzo, bagaimana kamu tahu untuk kembali? Cepat dan menyingkirlah. Kenapa kamu di sini?" Vivian Low mengerutkan kening dan melirik Bentley di samping Aiden Enzo. Apakah dia baru saja turun dari mobil? Apakah ini masih suamiku yang tidak berguna atau, sekarang perusahaan takeaway semuanya mengantarkan makanan dengan Bentley? Saya, Aiden Enzo ragu-ragu, melirik Fergie Quinn, yang tersenyum seperti krisan melalui jendela. Orang tua itu segera mengulurkan tangannya dan berkata, "Anak muda, terima kasih, saya menemukan ini berkat Anda. Lain kali saya punya waktu, saya akan mengundang Anda untuk makan malam dan mengucapkan terima kasih." Petik 2. Aiden Enzo mengangguk dengan sopan dan berkata, "Tidak perlu, Tuan, cepat kembali." Akhir nada mendesak. Fergie Quinn tidak banyak bicara, dan mengangguk ke Vivian Low, yang berada di pinggir jalan, tersenyum dan mengangguk, lalu membiarkan pengemudi itu pergi dengan cepat. Vivian Low melihatnya dengan seksama, dan tiba-tiba terkejut. Bukankah ini ketua grup Moon, Fergie Quinn? Orang terkaya di Sanjiang. Aiden Enzo benar-benar membawa mobil bersamanya. "Kamu kenal Fergie Quinn?" Vivian Low kembali menatap Aiden Enzo dengan heran. Aiden Enzo mengangkat bahu dan berkata, "Saya tidak tahu, orang tua itu tidak tahu jalan, jadi saya akan menunjukkan jalan kepadanya." Orang tua itu, sudut mulut Vivian Low bergetar karena marah, dia benar-benar menyebut orang terkaya di Sanjiang sebagai orang tua, yang benar-benar kasar. Sungguh tua, itu orang terkaya di kota Sanjiang, ketua grup Moon. Vivian Low menatap Aiden Enzo dengan pahit. Pria ini benar-benar kehilangan penglihatannya. Semakin dia melihatnya, semakin Vivian Low tidak menyukai Aiden Enzo, dan dia hanya berkata dengan dingin, "Aiden Enzo, jangan lupa, ayahku mentraktir tamu untuk makan malam di Paviliun Juxian pada akhir pekan, kamu pergi membeli beberapa hadiah." "Saya belum setuju untuk pergi," jawab Aiden Enzo. Ini membuat Vivian Low sangat marah sehingga dia akhirnya berhasil melewati ayahnya, mengatakan bahwa kali ini Aiden Enzo akan datang dan menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya, sehingga ayahnya tidak boleh terlalu mempermalukannya. Namun, Aiden Enzo ini memiliki sikap seperti itu. "Lupakan saja, tinggalkan dia. Saya benar-benar buta pada awalnya, dan saya akan jatuh cinta dengan pria ini. Cinta tidak akan pergi." Vivian Low marah, berbalik, memutar pinggangnya dan mengangkat pinggulnya dan pergi. Aiden Enzo melihat ke belakang Vivian Low, dia benar-benar mengganti pakaiannya, celana jeans ketat dan t-shirt, pantatnya yang bulat benar-benar mempesona, dan dia memiliki keinginan untuk menaklukkan. Dia juga tampak memakai parfum dan make-up. Aiden Enzo terkejut, memperhatikannya berjalan ke sebuah gedung, memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Bukankah Vivian Low kembali ke perusahaan? Mengapa dia datang ke sini? Di mana tempat ini? Hotel Hilton. Bergantung pada apakah Vivian Low mencuri seorang pria di belakangnya. Memikirkannya, Aiden Enzo menjadi marah, dan dia bekerja keras untuk pergi bekerja, tetapi dia benar-benar datang ke hotel. "Tidak, ayo pergi dan lihat." Vivian Low sangat kesal hari ini. Pertama, putrinya menderita serangan jantung karena Aiden Enzo yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dia dibuat kesal oleh Gabriel Ruiz. Kemudian dia kembali ke perusahaan dan sebuah proyek bermasalah lagi. Bos pihak lain melanggar janji, mengatakan bahwa dia harus datang ke Hilton untuk berbicara. Vivian Low tidak mau datang, tapi dia harus datang karena mereka mengancamnya dengan proyek itu. Itu 1 juta pesanan. Tepat pada saat ini, ponselnya berdering, "Hei, Tuan Fris, saya di sini, di mana?" "Anda, saya akan menunggu Anda di restoran di lantai 6. Terdengar suara pria yang lembut di ujung telepon yang lain. "Oke, Tuan Fris. Saya akan segera datang," kata Vivian Low dengan senyum sibuk. Setelah menutup telepon, Vivian Low menghela nafas lega,
melihat lift dengan ragu-ragu, dan akhirnya memutuskan untuk naik. Saat pintu lift tertutup, Aiden Enzo muncul di lobi dan melihat Vivian Low naik lift dari kejauhan. Dia berlari lebih dari 3 langkah dan 2 langkah, tetapi terganggu oleh seringai dingin. Yo, bukankah ini sepupu iparku yang mengantarkan takeaway? Dia semua diantar ke Hilton. Aiden Enzo menoleh untuk melihat, dan melihat pasangan yang cantik dan modis meringkuk bersama. Gadis itu memeluknya, dengan ekspresi mengejek di wajahnya, bersandar di pelukan seorang anak laki-laki tinggi 1,8 meter dan tampan. Lydia Low. Aiden Enzo sedikit mengernyit, tidak lupa melirik ke lantai tempat lift berhenti, lantai 6. Gadis itu datang dan tersenyum mengejek, "Sepupu ipar, kebetulan saya bisa bertemu dengan Anda di sini. Tampaknya bisnis Anda sangat luas." Nama gadis itu adalah Lydia Low, sepupu Vivian Low. "Tahun ini, saya hanya seorang mahasiswa baru, dan saya sudah menjadi langsing, dengan dada yang sangat kuat." "Lydia, siapa orang ini?" tanya pemuda tampan di samping Lydia Low dengan mata menggoda. Lydia Low segera mencibir dan berkata, "Sepupu ipar saya, bukankah saya katakan terakhir kali bahwa saya gagal memulai bisnis dan kemudian mengantarkan makanan, dan meminta saya untuk meminjam ribuan dolar, tetapi belum membayarnya, itu belum kembali." Lydia Low selalu memandang rendah ini. "Sepupu ipar, itu sangat sia-sia. Saya selalu mengira dia adalah katak yang memanjat cabang tinggi sepupunya. Lebih baik mengatakan bahwa dia menikahi sepupunya. Malu, haha, dia sepupu ipar yang kamu bilang, ya Tuhan, jadi dia bodoh sekali." Bocah itu tertawa, matanya dipenuhi sarkasme. Aiden Enzo sedikit tidak senang, "Bagaimana mengatakannya, dia adalah sepupu iparmu, apa yang kamu maksud Lydia Low? Mempermalukan diri dengan orang luar. Aku akan mengembalikan uangmu. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan menemani kalian berdua." Aiden Enzo tersenyum. Bagaimanapun, dia adalah sepupu Vivian Low, dan sebagai sepupu iparnya, dia harus bersabar. Jika dia tahu, dia sekarang adalah pewaris konsorsium terbesar di dunia. Ekspresi dan reaksi apa yang akan dimiliki sepupu ini? Laki-laki, selalu begitu dangkal dan bodoh. "Bayar aku bahkan tidak mengharapkanmu untuk membayarku kembali. Apakah gajimu dari mengantarkan makanan cukup untuk mengobati anakmu?" Lydia Low mencibir, "Sepupuku memang bajingan, dan bajingan kecil itu seharusnya tidak dilahirkan." Ya, Lydia Low memandang rendah Aiden Enzo, dan tentu saja memandang rendah putri Aiden Enzo. Ketika Aiden Enzo mendengar ini, ekspresi wajahnya perlahan menjadi dingin. "Lydia Low, bagaimanapun juga, aku adalah sepupu iparmu, bukankah tidak sopan bagimu untuk berbicara denganku seperti ini?" "Haha," Lydia Low tertawa dan berkata, "Aku tidak mengakui bahwa kamu sepupu ipar saya, Anda baru saja memanjat sepupu saya hanya menikah dengan keluarga Low saya." Tak tahu malu, dia juga menggunakan identitasnya untuk menekan dirinya sendiri, dan dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. "Wow, apakah dia menantu?" Pacar Lydia Low mencibir kaget. Melakukan apa yang dia lakukan benar-benar tidak berguna. Lydia Low melambaikan tangannya, menyeret pacarnya, dan berkata dengan jijik, "Lupakan saja, Saudara Hui, ayo pergi, berdiri dengan seseorang seperti dia, aku merasa udaranya berbau." Aiden Enzo matanya dingin dan tinjunya mengepal, menyaksikan Lydia Low mengayunkan pinggulnya dan menarik pacarnya pergi. Mereka berdua bergumam, "Sepupu iparmu benar-benar tidak berguna, dia bukan sepupu iparku. Jika kamu mengatakannya lagi, aku akan memunggungimu." Mengambil napas dalam-dalam, Aiden Enzo menjadi tenang. Dia berbalik dan berlari ke lift segera. Lantai 6. Aiden Enzo berputar-putar untuk waktu yang lama sebelum dia melihat sosok Vivian Low di luar dinding kaca sebuah restoran barat. Hal yang paling dibenci adalah Aiden Enzo melihat sekilas seorang pria botak gemuk dan berminyak duduk di depan Vivian Low, mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan Vivian Low dengan wajah sedih. Cinta adalah cahaya, tidak indah sama sekali. Aiden Enzo sangat marah. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Vivian Low secara langsung. Di restoran, Vivian Low dengan sopan menolak kebaikan Presiden Freeze beberapa kali, tetapi Tuan Freeze tidak menyerah sama sekali, dan ingin menyentuh tangannya beberapa kali. Pada saat itulah ponselnya tiba-tiba berdering, memberinya kesempatan untuk bernapas. "Maaf, Tuan Freeze, saya akan menerima telepon." Setelah itu, Vivian Low bangkit dan berjalan keluar restoran. Bos itu menyipitkan matanya dan terus menatap punggung Vivian Low,
pantat bundar seperti cakram gerindra, dia tidak bisa berhenti bergoyang. Malam ini, pastikan untuk menempatkan wanita arogan ini di bawah tubuhnya dan menghancurkannya dengan ganas. Hei, Aiden Enzo, ada apa? Vivian Low berdiri di luar pintu restoran. Aku di seberangmu. Vivian Low tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat Aiden Enzo menatapnya dengan dingin. Dia sedikit mengernyit, bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa dia ada di sini? Kamu mengikutiku. Vivian Low berjalan mendekat, wajahnya tertutup es, dan berkata dengan dingin. Aku baru saja bertemu Aiden Enzo di lantai bawah, dan aku akan menabraknya di pintu. Bagus kamu Aiden Enzo, sekarang kamu benar-benar melakukan hal yang menjijikkan, bermain pelacakan. Aiden Enzo tertawa dan berkata, saya tidak punya waktu untuk mengikuti Anda, saya kebetulan lewat. Dia melirik pria gemuk besar di restoran dan bertanya, siapa dia, yang lebih penting daripada anak kita, alih-alih ke rumah sakit, malah lari-lari ketemu pria gendut besar. Vivian Low, Anda bisa melakukannya. Vivian Low sangat tidak senang dengan nada interogasi Aiden Enzo, tetapi masih menjelaskan, mitra perusahaan, bicarakan bisnis. Bisnis, saya pikir dia melakukan sesuatu kepada Anda. Apakah Anda berbicara tentang bisnis atau menggoda? Aiden Enzo dipertanyakan. Wajah Vivian Low tenggelam, tangannya menutupi dadanya, dan dia berkata dengan nada jijik, Aiden Enzo, apa maksudmu? Kamu meragukanku. Aku bekerja keras setiap hari, hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk merawat anak kita. Bagaimana dengan kamu, kirim setiap hari? Bawa pulang, apakah kamu punya prospek? Biarkan kamu menundukkan kepalamu kepada orang tuaku. Sudahkah kamu pergi? Kamu pengecut. Petik 2. Setelah berbicara, Vivian Low jelas gelisah, dengan air mata di matanya, dia menoleh dan berkata, lupakan saja, tidak ada gunanya memberitahumu, aku tidak akan pulang malam ini. Tidak akan pulang. Aiden Enzo tertegun, apakah Anda akan menghabiskan malam di luar dengan pria gemuk ini? Bagaimana jika saya bisa membantu Anda? Kata Aiden Enzo. Melihat Vivian Low seperti ini, Aiden Enzo menduga bahwa kesepakatan ini tidak mudah untuk dibicarakan, dan sebagian besar waktu pihak lain mengancamnya. Pada saat yang sama, dia merasa bersalah, dan sikapnya barusan benar-benar salah. Bisakah Anda membawakan saya 1 juta? Vivian Low tertawa, senyumnya sangat dingin. Dia tidak pernah berharap Aiden Enzo membantu dirinya. Bukankah hanya 1 juta, saya bisa. Kata Aiden Enzo, dia tidak kekurangan uang sekarang. Selama dia mengatakan sepatah kata pun, perusahaan Vivian Low dapat dibelinya, apalagi 1 juta, sangat mudah. Aiden Enzo, itu sudah cukup, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Vivian Low berkata dengan dingin, lalu menoleh dan memasuki restoran lagi. Saya tidak peduli, bagaimanapun, Anda adalah istri saya. Aiden Enzo menatap punggung Vivian Low, tersenyum pahit, lalu mengeluarkan ponselnya. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.